jalan yang gue lewati, bentuk pepohonan yang gue temui sepanjang perjalanan malam itu sama bentuknya. Dia keluar dari rumah, terus mereka tuh berdua berjalan menuju ke air terjun kecil yang ada di sebelah kanan tadi. Ketika gue ngeliat anak kecil itu, karena posisi gue kan langsung ngadep ke pintu. Nah Udang langsung bet, Babe langsung bet. Tetapi keanehan ini yang seperti gue itu terus, jadi kira-kira 100 meter ntar ada lagi. Bang, pocong. Tetapi keanehan ini yang seperti gue itu terus, jadi kira-kira 100 meter ntar ada lagi. Cuman dia directionnya, arahnya tuh nggak cuma di satu titik. Kadang ada di sebelah kanan, kadang ada di sebelah kiri, kadang ada di tengah-tengah. Cuman karena kita selalu positif thinking, gue anggap itu yaitu bulan. Baru merinding total ketika Babe sama si Udang mengatakan, Bang, pocong. Tadinya gue tidak menyaksikan yang namanya wujud yang disebutkan oleh Babe dan Udang. Tetapi ketika mereka menyebutkan Bang, pocong, itu kayaknya aura yang disebutkan mereka ya, energi yang disebutkan mereka itu masuk ke dalam pikiran gue. Akhirnya sesuatu yang gue lihat itu hanya seperti penampakan sinar bulan, betul-betul kelihatan jadi pocong. Gue langsung astagfirullahaladzim, bener. Jadi entah apa ya, entah apa hubungannya. Sebelumnya kan gue nggak ngeliat itu pocong, tapi karena teman gue bilang itu pocong, akhirnya mindset gue mengatakan itu pocong. Betul-betul akhirnya jadi pocong. Karena ngelihat penampakan pocong itu ya kita berhenti dulu dong. Kita berhenti, kita diem, kita jikiran dulu. Nah posisi si pocong itu ada di tengah jalan, ngalangin jalan. Itu kira-kira adalah gue baca-bacaan ayat kursi, anas, alak, selawat, kita baca-bacaan. Tapi kita nggak mau turun. Gue tanya, ini mau dilanjutin apa enggak? Ini mau dilanjutin apa enggak? Gue bilang kayak gitu. Ini situasi gawat. Itu ngomong nggak seperti sekarang. Ini kan kayaknya enak banget nyampainya, gaya banget gitu. Kagak, dulu mah gemeteran gitu. Lah bohong kalau nggak takut. Gue takut kalau ngeliat gituan. Siapa bilang nggak takut? Takut gue. Cuman setelah takut itu hadir, kan kita tahu yang namanya teknik rasa takut harus kita kuasai. Itu bukan perkara mudah juga, tetapi harus dibiasakan gitu kan. Kita harus membiasakan diri kita untuk menguasai rasa takut yang menguasai diri kita. Harus kita manage, kita kelola agar rasa takut kita kendalikan, bukan rasa takut yang mengendalikan diri kita. Ya ini butuh perjuangan keras, butuh tekad yang kuat, butuh kemauan supaya itu bukan sekedar teori. Jadi saat itu ya gue takut, cuman pelan-pelan sambil ngobrol, sambil mantepin diri, rasa takut bisa kita balikan. Nah di saat sudah bisa membalikan rasa takut itu, baru kita mulai jalan lagi. Nah sepanjang perjalanan ini gempor gua rasanya. Karena apa? Nggak sampai-sampai. Setelah kita duduk ngobrol baca-baca ayat suci tadi, memang pocongnya udah nggak kelihatan ya. Tetapi sekarang yang kita hadapi adalah pasar setannya mana gitu kan. Karena dari tadi kita jalan, kita cuman ketemu jalur aja, jalurnya bener-bener neg, pakai G, pakai K, pakai X, tahu sendiri kan, neg gitu kan, bener-bener enak. Dan kita itu bener-bener apa ya, gue bener-bener capek malam itu. Cuman karena penasaran mana sih pasar setan, terus kita jalan, sampailah sekitar mungkin udah menjelang pagi. Saat itu gue belum lihat jam, ya. Gue bawa jam tangan, cuman gue belum lihat jam. Jalan nggak nyampe-nyampe. Kira-kira 3 jam dari tempat kita yang duduk waktu kita ngelihat penampakan pocing tadi, itu baru kita ketemu. Jadi naik, kita belok ke kiri, nah itu ada dataran terbuka. Dulu pasar setan banyak banget pohon pete hutannya. Nah di situ baru ada pertigaan jalur. Ya, yang sebelah kiri itu ke jalur lama gitu kan. Nah di bawah itu masih banyak hutan pinusnya dulu. Kalau sekarang kan nggak ada tuh. Pohon petenya juga udah pada hilang kan ya. Nah jadi itu pas gue cek jam tangan gue, kita udah jam 4 pagi baru sampai ke pasar setan. Nah karena fisik kita udah terkuras habis, kita memutuskan untuk istirahat. Jadi kita waktu mau istirahat, begitu ngelihat plang pasar setan, itu nggak jadi kan, pasar setan gitu kan. Udah kita naik dulu ke atas, kita naik sampai menjelang batu-batu itu. Jadi setelah tanah kan nanti ada yang batu-batu kan. Nah dulu di situ ada rongga cukup dalam dari tanah. Kita memutuskan untuk buka ponco di situ. Jadi kita pakai ponco, ya kita pakai ponco. Nah sisa ponco yang lain, ponco tentara yang lebar itu kita taruh di atas
cerukan tadi untuk nutupin diri kita. Itu kita tundihin pakai batu, terus yang sebelah depannya kita tutup lagi pakai ponco sama dialingin keril, kita tidur dulu. Nah, ini udah menjelang pagi padahal ya. Dan perasaan kita tuh udah cukup jauh kan dari pasar setan. Lucunya di sini si Babe sama si Udang, mereka nggak dengar aktivitas yang suara yang cukup ramai itu, seperti ada aktivitas di area di bawah kita gitu kan. Jadi kayak suara orang mereka bilang tuh kayak suara orang jual beli, seperti orang ngobrol. Itu padahal udah jam, mungkin sampai di lokasi itu kita sekitar 4:30 pagi ya. Dan suara itu gue nggak denger. Ini pengakuan mereka setelah setelah matahari udah terang. Jadi sebelum kita jalan, karena kita istirahat, mereka bilang, "Bang, di bawah ramai banget tadi bang." Suara apa? Gue bilang, suara mama, bapak, bocah pada nggak tahu apa, pokoknya ramai banget gitu kan. Itu padahal udah pagi loh, udah pagi. Dan tidak ada pendaki lain saat itu, hanya gue bertiga. Bener-bener gue cuman bertiga. Jadi di saat tahun 90-an itu jangan kayak sekarang lah ya. Kalau kita naik bertiga ya bertiga doang, bener-bener. Kadang-kadang nggak bakalan lagi ketemu rombongan lain kan. Setelah cukup istirahat, matahari udah terbit, anak-anak nyeritain itu ya. Mungkin kita waktu itu berpikir udah siang ini gitu kan, cuek lah cerita gitu kan. Ceritain tuh mana anak belak-belakan. Ya gue juga bilang, ya udah mau digimanain lagi, namanya juga pasar setan, gue bilang kayak gitu kan. Nah di pasar setan ini setelah kita sempat istirahat kan, kalau gue emang tidur nyenyak tuh, begitu gue sampai di Cerukan itu gue tidur nyenyak. Tapi si Babe masih Udang nih ternyata mereka nggak bisa tidur karena dengar suara rame kan di bawah. Mereka cerita, terus gue konsumsi lagi Hypermood pakai roti tawar dengan susu coklat yang banyak. Selesai itu keril kita tinggal tuh, kita selipin. Tahu kan di antara batu-batu itu sebelah kanan dulu kita selipin. Kita tinggal keril. Gue bilang, "Keril tinggal sini aja." Gila nih gunung. Tahu sendiri sumbing jalurnya. Gak usah pakai disasarin pakai yang goyep-goyep dah. Lah jalur benernya udah enak bener kan. Sampai pasar setan ini fisik rasanya udah habis banget kan gua. Akhirnya keril kita sembunyiin. Kita mulai lagi mengarungi jalur berbatu. Ingat kan? Batu jalurnya sampai menjelang ke Watu Kotak. Itu udah jalanannya enek ya. Batu-batu. Kita jalan. Sepanjang jalan itu gue setengah ngantuk, setengah melek gitu kan. Jalan. Matahari tuh bagus awal-awalnya. Bagus. Nah, menjelang Watu Kotak kabut tipis turun kan. Lumrah gak sih kabut tipis turun? Lumrah, namanya juga di gunung ya gak? Nah kita biasa aja tuh. Masuk, turun, Watu Kotak kan mentok dulu ada jalur yang bukit gitu kan. Kita turun, melipir sedikit, baru kan nanti kita punggungan bukit batunya kan kita. Kalau gue dulu tuh langsung di bawah bukit batu itu jalannya, jalurnya. Belum ada jalur yang sebelah kiri itu belum ada. Jadi langsung masuk ke pinggiran bukit batu, kita jalan. Sekitar setengah jam kan itu nanti ada areal base camp tuh, percis yang di bawah Watu Kotak itu kan. Dia sebelum nanti creng gitu kan. Itu kira-kira 40 menit gue sampai ke situ sama anak-anak dan gue duduk. Di situ gue dengar orang lagi ngomong. Itu gaya khas anak Jakarta. Lu gue. Ya, itu jelas banget suaranya. Wah, pokoknya intinya mereka berbicara dalam logat khas Jakarta. Lu gue lah pokoknya. Kan gue waktu itu seneng bilang sama anak-anak, wah katanya nggak ada yang lagi yang naik gitu kan. Ini buktinya anak Jakarta gitu kan. Kalau misalnya waktu itu pikiran gue gini loh, ini kan di daerah Jawa, misalnya ada setannya ngomong Jawa gitu dong. Masih cepat banget pikiran gue dulu kan. Gue nggak berpikir bahwa setan bisa ngomong apa aja gitu kan. Jadi pikiran gue, mungkin dia lewat jalur lama gitu. Jadi udah duluan nyusul kita, mereka sampai ke Watu Kotak duluan gitu kan. Gue seneng tuh, suaranya agak ke atas nih, yang jadi kan Watu Kotak tahu kan, terus kita langsung naik begitu kan, langsung enak banget gitu kan. Nah, itu suaranya kan di depan tuh, kita ngejar suara itu langsung si Udang sama si Babe yang tadinya udah lewat gitu, dengar ada suara anak Jakarta. Wah, anak Jakarta ini mah nggak mungkin setan gitu kan. Ya udah ayo kejar, gue juga seneng gitu kan bro. Wah anak Jakarta, udah kita kejar ke atas. Nah dulu ini ya, jadi setelah kita naik, lewatin masih ada sedikit ini punggungan kecil ya, pinggiran ya. Kalau kita ke kiri terus kita belok ke kanan sedikit, lurus itu Puncak Buntu. Kalau kita lurus terus ke kanan itu namanya Puncak
Puncak Raung, Puncak Sumbing. Ya. Dulu hanya ada Puncak Buntu dan Puncak Sumbing. Kalau sekarang kan banyak puncaknya nih, gue nggak ngerti. Nah, kalau puncak yang ke kiri tadi lurus, dia emang agak lebar di atasnya. Tetapi kalau yang ke kanan ini, kita harus melipir dulu, ya, melipir sebuah jalur tipis. Jalur tipis kira-kira setengah jam ke depan. Nanti kita akan ketemu jalur yang tipis segini nih, kira-kira seginilah jalurnya. Itu kira-kira 50 meter. Baru nanti kita akan sampai ke tempat yang ada tulisan Puncak Sumbing 3371 mdpl. Nah, dari sini Kawah Sumbing itu muter begini nih. Muter terus Sumbing. Masih begitu nggak? Masih? Oh, berarti gua nggak salah lihat. Gue pikir gue salah lihat. Soalnya gue kemarin gue kagak nemu yang kayak begitu. Berarti gue nggak ke puncak yang gue injek tahun 97. Jadi kita ke kanan, puncaknya tipis kecil. Itu satu orang aja harus ganti-gantian itu di puncak itu tuh, harus ganti-gantian ya. Nah itu di depannya muter gini, kawahnya tuh cetek. Nah Sumbing kan di depannya. Udah, karena udah sampai situ, kita mulai nanya nih, anak Jakarta kemana ya gitu kan. Wah ke puncak itu kali gitu kan, ke puncak mana? Ke puncak dulu ngomongnya Puncak Buntu ya, Puncak Buntu kali bang. Oh iya bisa jadi Puncak Buntu. Ya udah, kita foto-foto di situ sebentaran, foto-foto. Kan karena cuma satu bisa masuknya kan foto-fotonya. Kita turun lagi nih. Nah di bawah itu sekitar 20 meter dari puncak itu tuh, 20 meter, sekitar 50 atau 60 meter lah. Itu ada satu pohon. Nah kita istirahat dulu di situ kan. Ngopi, makan, karena emang belum makan bener kan, air kan kita bawa. Jadi walaupun keril kita tinggal, tapi depek sama peralatan makan sama jas hujan tuh kita bawa gitu kan, sama logistik sebagian kita bawa. Kita makan dulu di situ. Gue ingat banget gue masak mie, masak nasi, makan. Nah di saat lagi makan itu kita denger lagi nih suara. Cuman suaranya kayak lagi turun dia kan. Nah gue bilang, karena kan deket tuh, pas pertigaan jalurnya sama pohon itu kan nggak terlalu jauh. Gue denger, wah nah Jakarta udah turun gitu kan. Gue panggil, bang. Nggak nyautin, si Udang sama si Babe juga teriak, bang, nggak nyautin juga dia. Udah kita, udah biarin dah. Kita makan, selesai makan, nah, singkat aja ya, makan kita langsung ngejar turun nih. Terus kita ngejar turun sampai ke Watu Kotak, itu tempat yang areal tadi. Itu apa namanya? Gue ngelihat, ini bener-bener kelihatan. Ini siang ya, siang. Itu sekitar jam 10 pagi. Gitu gue ngelihat ada orang dua lagi duduk di batu. Gue bilang sama anak-anak kan, nah itu dia tuh anak Jakartanya. Gue nunjuk seneng, tapi si Babe sama si Udang pucet. Kan gue bingung, lu ngapa pada pucet? Itu bocahnya gue bilang yang tadi, anak Jakarta. Diem aja tuh si Udang sama si Babe kan, diem aja. Begitu gue lagi jalan mau ngelewatin mereka, si Babe sama si Udang langsung narik gue. Lewat bang gitu. Lah kalau gue mah ngeliat kayak lu orang, bener-bener kayak orang gitu kan. Cuman si Babe sama si Udang ini lain dia, bang turun bang. Gue bilang, ya udah gue ikutin kan, turun terus. Kita bergerak sampai kita ke tempat naruh keril. Kita ke Pasar Setan, istirahat sebentar minum, bang langsung lanjut kata dia gitu. Dalam hati gue gila gempor. Akhirnya karena mereka saking ketakutan, gue terusin itu turun. Terus gue turun. Itu sampai kali yang tempat gue bilang tadi ya, kali kecil tadi, itu sekitar jam 3 sore. Karena gue udah nggak tahan, gue bilang enggak, gue nggak mau turun, gue ada. Udah di sini dulu buka tenda, gue bilang kayak gitu kan. Jadi begitu kita buru-buru tuh, begitu sampai camp, gue tanya nih, lu kenapa tadi nyuruh gue buru-buru turun gitu kan? Mereka awalnya nggak mau ngomong kan, mereka pada diem aja. Gue bilang, lu ngomong nih nggak apa-apa, gue bilang gitu. Kita nih tim, gue bilang gitu. Gue nggak mau sebagai pemimpin rombongan, gue nggak bisa memberikan rasa nyaman sama lu. Lu harus bisa berbagi sama gue. Tolong lu kasih tahu sama gue. Karena kehadiran lu di sini juga tanggung jawab gue nanti. Kalau lu kenapa-napa, gue bilang, tolong lu ngomong. Akhirnya seperti yang tadi gue sampaikan bahwa kita nih harus saling percaya di dalam pendakian. Karena kehadiran kita ya hanya kita aja. Kita harus betul-betul saling melindungi kan, saling mengcover kan. Akhirnya anak-anak cerita, bang, tahu nggak kenapa tadi kita mau buru-buru aja? Itu yang lu lihat bukan orang bang katanya. Karena apa? Mukanya rusak bang katanya gitu kan. Berantakan mukanya gitu. Enggak kayak orang sama sekali. Mana mungkin orang kulitnya pada pada berantakan di sini kayak orang lagi meleleh gitu modelnya. Makanya kita buru-buru ngajak lu langsung turun ke bawah bang. Kita nggak mau istirahat di Pasar Setan karena apa bang? Karena kayaknya sepanjang jalan mereka ngikutin terus bang. Nah emang lu nggak berasa? Kagak, gue nggak berasa, gue bilang kayak gitu kan.
Oh, terus sampai sini ngikutin nggak? Enggak bang, mereka cuma sampai pasar setan katanya. Setelah kita turun ke sini, kita udah nggak diikutin lagi. Oh ya udahlah, ya udah kita istirahat dulu deh, gue bilang kayak gitu kan. Anak-anak nurut tuh buka tenda. Kita singkat aja, kita buka tenda. Gue langsung istirahat karena emang capeknya minta ampun. Istirahat, tenda jadi, gue istirahat, nggak lama tuh hujan turun. Turun sekitar 2 jam gue tidur, jam 8 gue bangun. Terus baru gue masak. Posisi hujan, lapar kita, capek juga. Waktu itu kalau nggak salah oh iya habis lebaran, jadi gue bawa kue lebaran banyak sama bawa rendang. Gue astagfirullahaladzim, iya habis lebaran gue inget banget si Babe ngeluarin rendang sama sambel kentang gitu kan. Si Udang kue lebaran keluar semua. Udah akhirnya kita makan dulu di situ tuh. Makan, selesai makan karena capek kan kita tidur tuh langsung. Nah pas lagi tidur ini, kalau gue emang tidur beneran gitu, kira-kira sejam lah gue inget banget gue tidur. Pas gue bangun karena gue mau kencing, gue ngedenger si Babe masih Udang lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mereka sedang baca itu tuh nggak berhenti. Nah sepanjang gua tidur itu gue denger suara yang kayak gitu. Cuman gue pikir suara air tadinya gitu kan. Soalnya kan suaranya kan kedengerannya kayak gitu kan. Mereka sedang baca ayat kursi. Gue nggak ngerti kenapa. Begitu gue bangun, gue perhatiin nih. Bocah ngapain pada baca ayat kursi? Gue pikir abis makan pada tidur gitu kan. Nggak tahu ya pas gue bangun mereka pada bangun. Langsung repa-repa nyalain senter kan. Gue bilang, lu pada nggak tidur? Gue bilang gitu. Kagak bang. Kenapa? Aduh bang, turun yuk katanya gitu kan. Pala lu peyang turun, orang hujan deras. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya mereka nurutin gue tuh. Gue keluar kan, ya udah gue mau kencing nih, ini posisinya hujan kan. Gue mau kencing nih, ada yang mau ikut nggak? Gue selalu bawa payung dulu. Jadi gue keluar, gue tanya anak-anak nggak ada yang mau ikut, ya udah gue keluar pakai payung, gue kencing. Pas gue sendirian kencing pakai payung, gue baru tahu kenapa anak-anak pada membaca ayat kursi. Ternyata ada merinding gue anjir. Ternyata percis di samping kali ya, di samping tenda gue, karena kan deket banget sama aliran kali itu, yang tempat buka tendanya. Masih ada nggak sih? Masih ya. Itu kan nempel sama aliran kali kecil ya. Begitu gue nengok ke aliran kali ya, di samping tenda gue, tahu nggak di situ ada bangkai orang. Cuman bukan orang bener gitu. Jadi bangkai semacam kayak orang udah mati tapi bengkak posisinya. Nah, itu percis di samping tenda gue. Gue kan di depan ya, gue mau diri susah nih. Pokoknya gue lagi diri kan, gue kan ngebelakangin tuh makhluk kan. Gue lagi kencing. Begitu gue nengok ya berantakan kencing gue, langsung kemana-mana beleberan. Gue kaget. Astagfirullahaladzim. Gue itu rasanya nggak bisa gerakan bro. Percis belakang gue itu nggak jauh, cuma 2 meteran. Gue langsung gue ganti aja yang tadinya gue tanya lu ngapain pada ayat kursi. Gue lagi kencing aja sampai baca ayat kursi itu gue jangan pikir gue tuh orang yang pemberani. Enggak, salah. Enggak. Gue hanya mampu mengendalikan rasa takut gue. Setelah rasa takut itu datang betul-betul ngerjain kita gitu, gue berusaha keras kendalikan rasa takut. Pada akhirnya gue jadi berani gitu. Jadi jangan dipikir wah ini orang. Enggak, gue manusia normal. Takut itu fitrah. Jadi di saat gue ngeliat kayak gitu, gue kencing gue berantakan kemana-mana. Tapi gue langsung baca ayat kursi kan, lucu gitu. gue nggak bisa gerak tuh, gue diem aja. Nah Babe sama Udang yang ketakutan ya, karena gue nggak masuk ke dalam tenda itu sekitar setengah jam gue diem kepaku di situ kan. Mereka keluar kan bawa senter. Nah untungnya mereka nggak lihat, langsung megang gue kan. Bang lu kenapa diem aja gitu. Astagfirullahaladzim. Gue jadi kayak orang bengong. Gue tuh bener-bener gak berani nengok ke belakang kan. Gue bilang astagfirullahaladzim, lu kagak masuk bang hujan-hujanan. Iya nih gue kagak ngerti. Gue bilang gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam. Gue gantian ditanya, lu kenapa bang? Gue bilang kagak. Gue gitu kan gantian. Udah bang ngomong aja gitu. Ya udah ya lu pada siap denger ya. Oke gue bilang. Udah sekarang nyalain dulu ini parafin. Gue bilang gitu, bakar dulu parafin. Be lu bawa spiritus nggak? Bawa gue nggak spiritus. Kaleng kecilnya buat bakar spiritus. Ya udah spiritusnya sini gue bilang gitu kan. Garam mana garam? Gue bilang kayak gitu kan. Garam gue pegang dulu. Ya udah sekarang pegang dulu nih. Masing-masing orang nih ngegenggam garam dulu satu. Udah genggam. Ya udah. Sekarang campurin ke tanah. Gue bilang kayak gitu kan. Campurin ke tanah. Terus kita tayamum tuh dengan tanah. Padahal ada air. Cuman nggak ngerti kenapa waktu itu hati gue mengatakan tayamum pakai garam gitu kan. Jadi setelah kita campurin ke tanah yang rada basah itu, garamnya sama tanah, kita buat tayamum tuh belepotan lumpur.
Ini juga belepotan lumpur gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue lakukan itu. Setelah itu gue minta garamnya, gue campurin spiritus, gue sundut, ya, gue pegang pakai bahan, gue taruh di pinggiran kali. Nah itu kan spiritus sama garam kalau dibakar kan beletak-beletak gitu kan, beletak. Nah terus langsung bau dah, mantap lah. Itu bau bangke. Datang itu makhluk. Maaf ya, bener-bener nyengat banget baunya. Ya, itu baunya nyengat. Gue babe udang muntah-muntah langsung. Begitu kita bakarin spiritus, muntah-muntah nggak karu-karuan. Ada mungkin setengah jam gue bertiga tuh muntah-muntah di situ. Terus seperti apa namanya, setelah kita ngalamin kayak gitu, ini gue bertiga sama penglihatannya, visinya bahwa kita ngelihat ada orang dipacul. Jadi ada orang dipacul, ya. Ini ketika kita ngelihat ke ini ya, ke atas bukit sebelah kanan itu kayak ada orang dipacul di situ, plak gitu kan. Terus dia jatuh gelinding ke arah kali itu dan dia ngambang. Mayatnya mentok di situ. Itu gue ngeliat kayak gitu, itu baunya sampai sekarang. Ini mungkin tadi datang ya, gue nggak tahu lu pada merinding apa enggak. Kayaknya datang baunya langsung masuk soalnya baunya itu. Itu bener-bener nauzubillah min dzalik tuh baunya. Nah begitu kita ngeliat kejadian itu, baru bau bangkainya hilang. Bau bangkainya hilang dan kita langsung masuk lagi ke dalam tenda buru-buru semua. Langsung kita diem-dieman tuh, duduk diem-dieman, berdiri saling apa namanya, saling baca-bacaan kita kan. Udah nggak tahu udah berapa menitnya tuh, kita mungkin sekitar 1 jam kita baca-bacaan ayat kursi aja. Gua sambil selawat terus baca-bacaan ayat kursi. Tiba-tiba di luar kedengeran suara cewek kan. Lah, gue bucet dengar suara, waduh, gue bilang, aduh baru tadi bangke, gue bilang gitu kan. Itu abis kita selesai baca-bacaan tadi kan, tiba-tiba kedengeran suara cewek, renyah banget, pakai bahasa Jawa cuman, gue nggak tahu ngomongnya apa, pokoknya kedengeran suara cewek. Terus, nah makin deket, tiba-tiba kan kita bikin bivak ya, jadi tenda. Kita selalu bikin bivak di depan tenda itu untuk biasa lah, untuk dapur, untuk naruh macam-macam. Tiba-tiba itu kan di luar udah kita apa namanya, gue taruh lampu badai. Mungkin kalau nggak tahu lampu badai, gue kasih tau ya, lampu itu semprong itu kan di luar kan kita taruh lampu badai. Nah bayangan lampu badai itu kan tembus ke tenda ya. Tenda seberapa tebalnya sih? Nah ketika tegang-tegang kayak gitu, itu kayak ada bayangan cewek masuk terus bilang, mas, astagfirullahaladzim, kita semua langsung pucet kan, langsung kita diam aja tuh. Mas, ngetok-ngetok lagi. Terus langsung karena ada sekitar 15 menit kayak gitu, gue bilang, orang mbak, orang mas, astagfirullahaladzim. Gue buka nih, gue buka pelan-pelan. Alhamdulillah, ternyata yang datang gitu sesosok makhluk yang cantiknya luar biasa, dan dia betul-betul manusia. Waktu dia nongol itu gue senter sampai kakinya, karena kita habis ngalamin kejadian yang super kan, bener-bener super itu kejadian. Aduh, mbak sendirian mbak, gue bilang gitu. Enggak, saya sama teman saya 2 orang. Loh, mana temennya? Boleh masuk nggak? Ya boleh lah masuk, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya waktu itu kan gue buat tenda untuk 3 orang ya, kedatangan lagi 3 orang. Nah karena kita bikin bivak tuh cukup nyaman gitu kan, jadi dia nggak terlalu basah. Gue tanya sama si mbaknya, ya udah masuk, ajak masuk sini temennya, emang kenapa? Disuruh masuk mereka, kita gelarin matras. Gue tanya dulu, bawa matras nggak? Bawa mas, katanya. Ya udah gelar aja dulu sini, gelar tuh matras mereka. Akhirnya kita gabung, kita tanya dari mana mas? Ternyata mereka orang Wonosobo, mereka dari Wonosobo. Nah si cewek ini setelah kita ngobrol-ngobrol, namanya Desi, Babe ya, Babe temen gue. Dia biasanya dingin banget sama cewek. Cuman di saat itu dia mulai petakilan.
nggak seperti Babe yang gue kenal. Jadi Desi ini rupanya ya, dia kehadirannya tuh seperti kembang Wijaya Kusuma. Hujan-hujan tengah malam tiba-tiba hadirlah si Desi setelah kita habis ngalamin kejadian super gila gitu kan. Babe ini rupanya seperti ada sesuatu langsung saat itu. Jadi ketika si Babe ngeliat Desi langsung bilang, udah Mbak masuk aja ke dalam gitu, biarin dia saya di luar gitu kan. Dalam hati kan, ya ilah tumben-tumben itu yang tadinya kita habis ngalamin kejadian serem, rasanya cair. Karena apa? Kita ketambahan 3 personil ditambah satu makhluk cantik yang luar biasa gitu kan. Ya udah, gue nggak enak kan, yang punya tenda kan si Babe. Gue bilang gini, ya udah Mbak Desi, ganti dulu bajunya gitu, kita keluar dulu, gue bilang gitu. Ya udah kita keluar bertiga, si Desi ganti baju. Kalau temen-temennya yang cowok biarin aja ganti baju sini cowok gitu kan. Nah, setelah si Desi salin, kita ngobrol-ngobrol lagi biasa, kita istirahat makan-makan dulu. Nah, gue keluar tuh, gue tidur di bivak yang gue bikin. Sementara di dalam tuh si Desi, Babe masih udang bertiga, nggak tahu lah mereka namanya baru kenal kan, udah lewat lah malam yang sangat menegangkan itu. Ya. Kita sampai pagi, niatnya hari itu kita balik, tetapi karena ada makhluk cantik yang baru datang, akhirnya gue tanya sama si Desi ini, Des, mau turun kapan kamu? Kita mau ini Mas, mau muncak dulu. Oh ya udah kalau mau muncak dulu, kita turunnya. Nah, gue masak tuh pagi-pagi kan, masak segala macem. Ternyata si Desi nggak jadi naik, mereka memilih ngecamp di situ. Lah gue malam abis enek ngalamin kejadian kan, sebenarnya pengen turun buru-buru, cuman si Babe mendadak jadi manusia paling berani, udah ngecamp aja, cuek aja gitu kan. Gila, itu makhluk cantik tadi bisa ngerubah nyalinya si Babe beneran. Dalam hati gue, iya. Mudah-mudahan aja ntar malam nggak ada lagi gitu kan. Nah, alhamdulillahnya ya, selama 3 malam kita ke depan itu nggak ada lagi gangguan yang makhluk tadi. Nah, rupanya di dalam rombongannya si Desi itu ternyata anaknya paranormal terkenal di Wonosobo. Sedangkan si Gentur itu salah satu praktisi paranormal, yang satu lagi santri. Jadi di sana mereka kerjanya zikir, wirid. Nah, si Desi juga mungkin ada perlindungan dari bokapnya. Jadi situasi itu kondusif setelah kejadian itu. Gua sampai 3 malam bro di situ bro, bener gara-gara makhluk cantik ini. Yang tadinya kita mau turun tuh gak jadi gitu kan. Nah, Babe di sini udahlah. Si Desi mau makan dibikinin, si Desi mau kemana ditemenin. Pokoknya udah dalam hati gue tumben gue bilang gitu. Biasanya kalau ada orang ngomongin cewek, cewek mulu gitu kan. Ini gue lihat perubahan yang luar biasa dari temen gue si Babe. Udah dalam hati gue, wah dia naksir nih rupanya. Ya udah gue sama Udang mundur gitu kan. Kita kasih kesempatan sama si Babe. 3 malam di sana ya, itu nggak ada apa-apa. Malam terakhir juga nggak ada apa-apa. Paginya kita persiapan balik turun. Begitu di bawah baru kita ceritain semua sama mereka. Baru mereka, kok nggak bilang Mas? Nggak masalah, ternyata selama 3 malam di sana gantian yang ngalamin gitu. Mereka nih cowok-cowok 2 ini yang katanya ngelihat sama. Jadi waktu si Gentur sama satu lagi gue siapa namanya itu muntah-muntah di luar, gue sebenarnya ngedek gitu. Jadi 2 malam dia tuh malam kedua sama malam ketiga si Gentur ini menjelang pagi muntah-muntah terus. Wah. Gue sebenarnya udah agak curiga, cuman karena kita waktu itu udah ketambahan orang rame, jadi gue cuek aja. Nah, gue bilang kan gue cerita nih ya, pertama gue cerita dulu kejadian yang kita alamin. Begitu gue cerita gitu baru si Gentur langsung cerocos, iya Mas saya juga lihat sebelah kanan kan deket batu ada mayat nyangkut. Iya kenapa lu gak bilang? Saya juga mau turun Mas, cuman si Desi gak mau turun gitu ya. Jadi kita kalah semua sama si Desi malam itu. Ternyata setelah gue si Gentur sama temennya itu ngalamin, ngelihat juga itu terkuak setelah kita udah ada di bawah. Ini bener-bener edan ya. Jadi setelah di bawah itulah baru kita wah ternyata ngalamin semua ya. Nah istirahat kita langsung diajak mampir ke rumahnya Desi. Rumahnya Desi kita mampir nginep lagi semalam di situ. Karena gue udah jelas nih kan, wah si Babe ternyata seneng. Begitu kita 1 malam di rumah Desi, Babe ngomong sama gue, Nge, habis dari sini seminggu kemudian lanjut Sindoro ya. Jadi gue bilang kayak gitu kan. Ya udah jadi habis ini gue langsung lanjut ke Sindoro. Itulah kira-kira pendakian gue pada tahun 1997 di Gunung Sumbing bersama 2 orang rekan gue, Babe dan Udang.
Jadi itu teman-teman semua cerita dari Kang Arya Sena ketika mendaki Gunung Sumbing pada tahun 1997 yang berjudul Kembang Cinta di Antara Hujan. Nah, di dalam pendakiannya mungkin ada sedikit mistis, ada ya. Iya, ada. terasa banget sih. Terasa banget dan mungkin pengen tahu nih Kang kelanjutan si teman Kang Arya itu. Oh, si Babe. Itu. Iya. Jadi setelah kita dari rumahnya Desi, ya rupanya Babe ini dia jatuh cinta kayaknya sama Desi. Jadi setelah kita dalam perjalanan pulang itu, pas mau pulang dari rumah Desi itu si Babe rasa-rasanya berat kan ya dia. Jadi waktu dianterin ke terminal Wonosobo itu dia sampai mobil udah mau jalan dia masih di bawah ngeliatin si Desi gitu kan, dalam hatiku iya bener nih bocah kena gitu kan. Terus begitu naik mobil, kalau kita udah mandang ke depan ngikutin jalan, dia pasti nengok ke belakang aja. Nah itu sampai menjelang Temanggung dia baru ngomong, langsung megang gua, minggu depan pokoknya kita harus balik ke Wonosobo. Gue bilang siap, berangkat gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak punya duit, gampang duit kata dia. Nah Babe ini anaknya juragan kontrakan, ya jadi terjamin lah kalau jalan sama dia itu. Udah sepanjang perjalanan dia cerita si Babe, dia bilang katanya anjrit kata gue baru ini ngeliat cewek secantik itu. Memang gue akuin Desi itu cantik, dia ramping, tubuhnya kecil, kulitnya tuh kuning langsat. Gue sebenarnya suka, tapi karena si Babe itu udah suka ya udahlah, jangan sampai kita gara-gara cewek ribut gitu kan, nggak asik. Ya udah gue bilang sama Babe, udah Be minggu depan kalau emang lu ada rezeki ayo kita balik lagi kita ke rumah Desi. Oke kata si Babe, sama siapa Iya terserah siapa yang lu mau ajak, gue kan diongkosin sama lu gitu. Dah sampai Semarang itu yang diomongin cuman si Desi. Di kereta sampai ke Depok Lama ya juga cuman si Desi. Kira-kira kayak gitulah. Ini bener-bener jatuh cinta temen gue untuk pertama kali kayaknya. Karena sebelumnya dia bener-bener dingin kalau ngomongin cewek. Bener-bener kagak peduli dia anak. Sampai menikah Kang? Enggak jadi. Jadi cuma jatuh cinta. Cinta pertamanya dia kayaknya. Tetapi setelah pendakian Sindoro ini ternyata Desi, gue udah bilang waktu itu ya, jangan ajak Geboy gitu, karena Geboy sama gue satu aliran. Kalau deket-deket cewek pasti kebanyakan senang sama kita, karena kita tuh bocor jadi orang. Kalau kita senang sama cewek malah kita makin makin relax gitu, makin bocor. Gue udah bilang sama Babe jangan ajak Geboy, bahaya. Geboy itu congornya bikin cewek pada seneng gitu kan. Tapi ternyata pendakian Sindoro ini Babe ngajak sih Geboy, ya itu bisa dilanjutkan lah nantilah ya dalam pendakian Sindoro ini. Selalu dipetik, pasti setiap kejadian selalu ada hikmahnya. Dan ingat, jadikanlah video ini atau cerita Kang Arya Sena ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Dan Kang Arya Sena ini menceritakan bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua Kang ya. Ketika mendaki ke Gunung Sumbing atau gunung manapun. Betul. Dan ingat ketika mendaki gunung, yang pertama ada 3 ya, tadi mengutip pembicaraan dari Kang Arya Sena, percaya Tuhan, percaya diri, dan juga percaya teman. Atau dibalik, percaya teman, percaya diri, dan juga percaya Tuhan. Itu silakan saja, yang penting tiga itu. Dan ketika kalian mendaki gunung, selalu jaga etika, tata krama, jaga sikap, jaga diri, jaga temen, pokoknya bersifat jaga dulu deh gitu kan. Insya Allah ketika niat kita baik, kita sopan dan lain sebagainya, tidak melakukan hal-hal memang di luar ketentuan gunung tersebut, pendakian kalian akan lancar saja, akan aman-aman saja.